Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Oke teman-teman, hari ini aku mau buatin video tentang 10 hewan yang umum banget dipelihara sama kita semua. Mungkin salah satu hewannya ada yang kamu pelihara. Kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, belum apa-apa udah oke. Jadi hari ini aku bakal mengurutkan dari 10 sampai 1 dulu ya. 10 kan kenapa aku ngurutin dari nomor 10 sampai nomor 1? Karena biasa kan nomor 10 tuh agak-agak sulit, bukan sulit ya. Enggak semua orang gitu melihara. Oke, jadi kita bakal bahas di nomor 10 dulu. Nah, di nomor 10 ada hewan yang banyak orang yang melihara, cuma enggak semuanya gitu. Semuanya juga begitu sih, gimana ya, pokoknya gitulah. Jadi hewan ini itu nggak semua orang melihara karena dia agak sulit, bukan agak sulit, orang masih berpikir dan masih bingung lah ya ngurusnya gimana, mungkin nggak tahu cara ngurusinnya atau dia soalnya membutuhkan lahan yang luas gitu. Hewan apa kan namanya? Ting, 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 ting. Yang nomor 10 ada sapi. Ya, kenapa aku taruh sapi di nomor 10? Dari kalian semua mungkin udah pada tahu ya, sapi itu termasuk hewan kayak gimana, atau manfaatnya melihara sapi itu apa aja sih gitu. Nah, yang paling penting sapi itu, pas kalian dengar nama sapi pasti kalian udah berpikir, daging sapi enak, terus dia bisa menghasilkan susu yang banyak gitu, sehat juga. Nah, itu yang paling penting kan. Jadi kalau sapi sih menurut aku nggak semuanya melihara, cuma ya ada beberapa orang yang dia emang benar-benar melihara sapi atau benar-benar hobi melihara sapi gitu. Cuma ya itu keuntungannya tadi, keuntungannya lagi, dia tuh membutuhkan lahan yang luas gitu. Jadi kalau kalian punya satu sapi tapi tetap halamannya harus luas. Sebentar, ada komat dulu ya, dia baru ajan. Oke, next. Jadi si sapi ini tadi kalian harus butuh kandang atau halaman yang luas buat kandangnya. Terus juga setiap harinya kalian harus cari rumput buat dia makan. Tapi keuntungannya tadi pas lagi musim-musimnya kurban, itu sapi banyak banget keuntungannya. Itu kalian bisa jual belikan atau pas lagi Idul Adha susunya bisa kalian manfaatkan untuk menjual susunya gitu. Susu hasil perah ya maksudnya. Sama ini kotorannya bisa kalian manfaatkan juga untuk pupuk. Itu banyak kayak keuntungan kalian melihara sapi gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian bingung melihara sapi, sapi kemudian aku nggak bisa gini-gini. Nah, kalau misalkan sapi nggak bisa, ada lagi hewan yang paling kecil yang sedang gitu. Yang ke-9 ada kambing. Nah, kambing ini lebih kecil daripada sapi. Jadi kalau kambing mungkin udah agak banyak ya orang yang melihara kambing. Nah, apalagi si kambing ini sama kayak sapi, pas Idul Adha atau pas hari kurban itu dia benar-benar banyak yang membutuhkan gitu. Karena untuk kurban. Terus dagingnya juga bisa dimanfaatkan kan. Terus kotorannya sama, kotoran kambing juga sama bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Cuma susunya aja. Susu kambing ada ya? Susu kambing ada. Aku belum tahu sih, belum pernah makan susu kambing. Oke. Nah, itu ya keuntungannya. Cuma ya itu sama kayak sapi, dia juga perlu perlu kandang yang luas. Terus juga nyari makanannya kalian harus setiap hari nyari gitu. Karena kan si kambing tuh makannya setiap hari. Atau kalian buat orang-orang yang yang sibuk itu kayaknya susah gitu buat melihara kambing, kecuali kalau kalian bayar orang buat meliharanya, buat ngurusinnya gitu. Karena kan dia harus butuh makan tiap hari, kayak nyari makan tiap hari, atau sekedar keluar jalan-jalan sama si kambingnya itu gitu kan, buat cari udara gitu pokoknya. Nah, itu untuk kambing. Nah, yang ketiga ada hewan yang lucu, unik, dan menggemaskan kayak hewan dong aku enggak lah. Pokoknya yang ketiga ini hewannya lucu. Yang ke-8, maksudnya yang ke-8 ya. Urutan di ke-8 ada hamster. Hamster ini dia lucu, terus menggemaskan. Kalian bisa lihat ya, pokoknya hamster tuh banyak banget yang melihara. Udah banyak ya sekarang yang melihara hamster. Hamster juga bisa dikasih makan lagi ke hewan-hewan peliharaannya, atau ada yang benar-benar dia melihara karena hobinya gitu. Nah, hamster bisa dimanfaatkan untuk dijual belikan lagi gitu. Atau
Itu kalau misalkan hobi ya benar-benar dia ternakin gitu semuanya, tapi ujungnya juga bakal dijual belikan sih menurut aku. Oke, next di nomor ke berapa? Ketujuh ada kura-kura. Kura-kura banyak ya macam-macamnya, ada kura-kura air dan juga kura-kura darat. Nah, kalian bisa pilih aja, atau mungkin dari kalian ada yang udah punya kura-kura air ataupun kura-kura darat. Aku juga pernah punya. Kalau misalkan kalian mau lihat, linknya ada di atas ini, linknya apa namanya, videonya ada di atas, kalian bisa cek aja kura-kura apa yang aku punya. Atau mungkin dari kalian ada yang mau kayak apa ya, rekomendasiin dong kura-kura yang cocok untuk dipelihara gitu buat pemula gitu. Kalian bisa tonton aja di video aku sebelumnya, atau kalian mau aku coba bikin ulang gitu tentang kura-kura, aku bisa bikin tenang aja. Pokoknya silahkan komen aja di bawah, kalian mau aku bikin video tentang apa gitu, bikin aja di bawah ya. Kayak, Kak tolong dong bikinin Panana gitu kan, cara ngerawatnya gimana dan lain sebagainya. Itu kalau Panana aku udah ada juga. Oh iya, oke berisik. Oke, gitu. Jadi kita next aja langsung. Selanjutnya ada hamster yang urutan ke 8 hamster, yang selanjutnya ada kura-kura. Tadi kura-kura, untuk kura-kura aku udah bahas, bener-bener bahas jelas. Dan gak semua orang juga melihara kura-kura, karena kura-kura air ada ya. Jadi orang tuh kadang melihara kura-kura ya untuk display aja gitu, untuk pajangan aja udah gitu, kayak meliharanya udah nggak bener-bener dipelihara. Kan ada yang udah, kalau misalkan dia hobi banget sama kura-kura, dia emang kayak ngoleksi semua kura-kura, dari kura-kura air, kura-kura darat dan macam-macam gitu. Jadi ya bener-bener dia urusin kura-kuranya. Kalau orang yang cuma beli kura-kura yang kayak di abang-abang biasa gitu, kura-kura Brazil, nah itu dia cuma beli, udah taruh di akuarium gitu buat dijual gitu doang gitu. Selesai kan. Udah, itu doang itu sih yang kalau kura-kura. Nah, di nomor selanjutnya atau di nomor 6 ada kelinci atau cookie. Jadi kelinci ini bukan hampir, nggak semua orang yang melihara kelinci. Oh iya, dari kalian gimana? Ada yang melihara kelinci nggak sama kayak aku? Ini sombong sih. Jadi kelinci itu ya teman-teman. Kenapa nggak semua orang melihara kelinci? Karena kelinci itu agak susah gampang gitu. Dia tuh harus butuh perhatian yang ekstra. Kalau misalkan kalian meliharanya di rumah, itu juga bakal bikin bau, dan apalagi kalau kalian yang benar-benar sibuk atau pekerja, kayaknya nggak bisa buat memelihara kelinci gitu kan. Soalnya kalau misalkan di rumah pasti bau banget. Nah, itu dia butuh halaman juga atau butuh kandang yang khusus kelinci, dan dia tuh makanya setiap hari. Karena makanya setiap hari, otomatis kita juga harus membersihkan kandangnya atau kotorannya setiap hari kan. Terus juga banyak penyakit-penyakitnya di kelinci, bukan penyakit sih, kayak kalau misalkan kita biarkan kandangnya seperti kandangnya kotor dan lain-lain, itu dia bakal sakit juga kan, atau kakinya nanti sakit, terus giginya juga gampang gimana, pokoknya agak sulit lah melihara kelinci menurut aku ya. Tapi ya kalau misalkan kalian ada waktu, itu bisa kalian buat melihara kelinci. Tapi keuntungan kelinci, kalau misalkan kalian bisa ya bisa mengurusnya, atau hobi melihara kelinci, itu bisa kalian manfaatkan buat diperjualbelikan lagi. Jadi beli kelinci sepasang, terus kalian pelihara bener-bener, itu nanti kan bakal punya anak, dan kalau misalkan udah banyak kalian bisa jual belikan lagi si kelincinya, atau beli kelinci yang beda-beda gitu kan. Sekarang kelinci udah bagus-bagus, udah banyak banget ininya, jenisnya. Jadi menurut aku sih itu worth it juga gitu buat pendapatan kalian juga. Oke, next yang selanjutnya nomor 4 ada ikan. Kenapa aku taruh ikan di nomor 4? Karena mungkin bukan, nomor 5 dulu ya teman-teman, maaf, nomor 5 ada ayam. Nomor 5 ada ayam. Ayam kenapa aku taruh di nomor 5? Karena dari semua hewan-hewan di atas sampai ke nomor 5, mungkin yang paling banyak melihara orang-orang itu adalah ayam. Kamu juga termasuk kan melihara ayam? Iya, sama bapakku juga melihara ayam kok, tenang. Kenapa melihara ayam itu menurut aku semua orang bisa? Karena ayam tuh gampang dipelihara pertama. Terus juga perputarannya tuh cepat. Maksudnya perputaran, jadi dia tuh bisa bertelur, telurnya kita bisa manfaatkan untuk makan, atau si ayamnya ini bertelur lagi, dia bisa jadi anak-anak ayam kan, kayak gitu. Jadi daging ayam pun bisa kita makan gitu. Jadi cepatlah perputaran si ayam ini, dan nggak butuh lama atau jenjangnya lama kayak si kambing atau sapi dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ayam ini benar-benar
semua orang mungkin hampir punya ayam gitu, walaupun satu atau dua doang. Jadi dia benar-benar atau ada yang cuma penasaran gitu melihara ayam gitu. Pasti pernah gitu, ada yang pasti pernah aja melihara ayam. Nah, yang selanjutnya ada ikan. Ikan juga termasuk ya, sama kayak si ayam. Cuma mungkin kalau ikan nggak semua orang pasti punya ikan, tapi nggak semua orang hobi ikan. Ya itulah pokoknya, hobi melihara ikan, bukan hobi ikan ya. Makanya mungkin hobi cuma meliharanya. Karena ada beberapa orang yang cuma beli ikan itu buat display atau pajangan doang gitu di akuarium, atau buat bikin ruangan seger gitu doang kan. Cuma kalau ada yang benar-benar hobi melihara ikan, itu ya benar-benar dia rawat gitu. Dia rawat dan dia tahu gitu caranya untuk dipelihara kayak gimana, untuk diternakin kayak gimana dan sebagainya gitu. Pokoknya gitu ya untuk si ikan ini. Jadi kalau ikan sama ayam itu udah pasti semua orang pasti punya atau pasti pernah merawat atau memeliharanya. Oke, yang selanjutnya ada burung. Apalagi burung. Mungkin buat bapak-bapak atau calon bapak-bapak atau kalian yang masih muda-muda yang lagi nonton ini pasti pada punya burung di rumahnya masing-masing ya. Entah punya bapaknya kan yang hobi banget kayak lomba-lombain burung gitu, sudah banyak banget sekarang kayak dijadiin lomba-lomba gitu ya burung. Aku nggak ngerti sih kalau burung itu lomba dari apanya ya. Kalian kalau misalkan ada yang tahu silahkan komen di bawah. Aku soalnya nggak tahu kalau burung itu. Aku kan kalau lagi jalan gitu mau kemana atau mau beli tikus gitu ke tempat Om Ijul, tiba-tiba ada yang lagi rame banget, aku pikir lagi ngapain, ternyata itu lagi lomba burung. Tapi aku nggak pernah kesana gitu. Lomba burung itu yang dilombakan apanya gitu kan, kayak mancing. Kalau mancing mungkin banyak ikan ya, banyak dong. Iya, kalau mancing mungkin banyak ikan yang dapat. Kalau misalkan burung aku nggak tahu apanya yang dilombakan sama dia. Silahkan komen di bawah. Oke. Next ke yang kedua. Yang kedua adalah anjing atau doggy. Doggy juga banyak banget yang pelihara, tapi ini yang kedua ya. Yang kedua itu doggy. Doggy itu banyak yang melihara karena ya, tapi kecuali orang-orang muslim kali ya. Kalau orang muslim kan ada mungkin yang melihara cuma beberapa aja. Kalau doggy kan lebih ke orang-orang yang non muslim, itu pasti punya doggy semua karena emang lucu sih menurut aku, apalagi doggy yang kecil gitu. Aku juga pengen punya sebenarnya. Cuma ya harus aku lihat harganya sih kayaknya, aduh, kalau untuk doggy sih aku masih mikir 2 kali ya. Kecuali kucing, aku juga kucing agak dulu. Adekku sih yang lebih suka kucing. Pokoknya itu untuk doggy. Kalau doggy mungkin kalian udah tahu lah. Yang pertama juga pas buat buat penjaga di rumah kalian mungkin kan, untuk yang non muslim. Aku nggak tahu gimana apa aja ininya kelebihan melihara doggy. Atau bisa buat jadi teman kalian gitu kalau misalkan sendiri terus pengen jalan-jalan gitu, me time atau me time sendiri kan, bisa sama si doggy atau sama anjing peliharaan kalian gitu. Itu sih sebenarnya mungkin menurut aku keuntungannya. Terus itulah keuntungan doggy. Kalau ada yang lain silahkan komen di bawah aja ya, keuntungan melihara doggy atau apa aja gitu keuntungannya melihara anjing atau doggy. Kalian bisa komen di bawah, karena aku nggak melihara ya, jadi aku nggak tahu. Nah, terus yang pertama dan terakhir, yang pertama banget ada kucing ya. Nah, kucing ini banyak banget yang melihara. Aku juga punya sebenarnya di rumah, cuma yang melihara bapakku sama adekku. Dia suka banget sama kucing. Mereka suka banget sama kucing. Sampai ini cerita bosan. Sampai adekku kan mau masuk pesantren, jadi dia pengen punya kucing Angora. Aku sempat mau beliin kucingnya, cuman kayaknya nggak bisa dipelihara kalau di rumah. Ya kalian tahu sendiri kalau kampung kayak gimana ya, melihara kucing bagus di kampung pasti ketemu sama kucing kampung gitu, kucing hutan atau kucing kampung. Terus nanti tiba-tiba dia kawin sama kucing kampungnya, nanti anaknya kan jadi jelek gitu. Aku nggak mau sampai kayak gitu loh. Nanti kalau untuk kucing, aku juga kurang suka sih sama anak kucing karena geli menurut aku ya, bulunya tuh. Pokoknya gitu deh. Nah, untuk kucing mungkin kalian punya juga, apalagi yang hobi melihara kucing itu. Aku benar-benar salut banget sama yang hobi melihara kucing, karena dia benar-benar sampai ngerawat kucing jalanan juga, atau sampai kalau misalkan ketemu kucing di jalan nih ngasih makan juga. Dan itu aku salut banget, respect banget sama orang itu sih. Jadi benar-benar gitu
Nah, mungkin kamu nih yang nonton ini ada yang melihara kucing juga, silahkan komen aja gimana sih kayak serunya melihara kucing gitu. Berbagi aja sama teman-teman, bukan berbagi kucing ya, berbagi pengalaman melihara kucing atau melihara hewan-hewan yang aku sebutkan dari awal sampai akhir, sampai ke si kucing ini, dari sapi sampai si kucing ini. Oke, jadi begitu ya. Nah, udah aku sebutin dari urutan ke 10 sampai urutan ke 1. Mungkin dari kalian ada yang punya atau ada beberapa yang kalian punya di rumah hewan-hewan yang aku sebutkan. Itu nggak apa-apa, kalian pelihara aja, tapi ingat ya, kalau melihara sesuatu atau melihara hewan itu harus benar-benar dari kesadaran kita, dari niat kita meliharanya. Jadi jangan cuma melihara terus nggak kalian kasih makan gitu, atau kalian dari teman gitu ngasih terus buat buat upload sosial media doang gitu, tapi nggak kalian urusin dan lain-lain, itu kan nggak baik juga ya. Intinya sih harus melihara atau selayaknya anak kalian sendiri atau selayaknya adik kalian sendiri, itu kalian harus peliharain seperti itu. Oke? See you di next video, di video aku yang akan datang. Pokoknya aku akan bahas lagi tentang hewan-hewan atau reptil-reptil yang biasa aku bahas atau yang belum pernah kita bahas, nanti akan aku bahas lagi. Dan jangan lupa follow juga sosial media Alam Muspi lainnya. Oke, sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Sekian video dari Alam Muspi kali ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.